hari ini kesaksian tentang sama Pak Agung aja ya. Boleh ya? Ini mungkin sesuatu yang mungkin baru terungkap setelah hampir 30 tahun tuh Pak ya. Saya kenal Pak Agung itu waktu saya masih SMP. Jadi umur 12 tahun gitu. Ya 12-13 tahun ya, masih SMP. Tapi saya masih ingat sekali tiap kali beliau melayani di gereja kami, nggak tahu kenapa tuh kebanyakan tuh acara retreat. Nggak tahu apakah Pak Agung ini memang spesialis retreat, saya nggak tahu. Mungkin itu kalau dokter itu gelarnya ada spesialisasi retreat gitu. Gitu. Bukan itu. Saya nggak pernah lupa gitu. Suatu kali ketika habis melayani, terus kami ini ngumpul di satu ruangan gitu, dekat dari hall di mana dipakai untuk tempat di mana kami retreat, tapi ada satu ruangan kecil gitu. Tiba-tiba tuh Pak Agung ngomong kayak gini sama saya, Ki, kamu udah bagus, maju terus ya. Kamu tuh punya gaya yang kreatif, dan itu baik, aku percaya kamu akan dipakai Tuhan luar biasa. Ternyata perkataan itu membekas banget sama saya. Membekas banget sama saya, sampai hari ini. Ada tentunya selain orang tua saya, ada dua orang yang perkataannya begitu kuat sama saya. Satu nih Pak Agung Takaryana, ya, satunya di sini. Satu lagi itu namanya Kak Jonathan Patiasina. Saya masih ingat sekali waktu saya umur 13 tahun, selain Pak Agung, juga salah satunya tuh Kak Jo. Kak Jo tuh sering datang ke gereja kami juga, jadi udah kayak langganan gitu ya. Gitu. Udah kayak langganan, pokoknya kalau nggak Kak Jo, Pak Agung gitu aja, tuker-tukeran gitu aja. Ya paling-paling sesekali mampir, Cornelius Wing ya. Rubin Ong ya, Rubin ya. Itu pokoknya itulah, gerombolan itulah yang sering kali mampir. Gerombolan itulah. 7 pendekar. Tahun 2000, saya udah tulis beberapa lagu, nggak terlalu banyak. Tahun 2000, saya kenal dengan seorang kakak rohani, namanya Alvira Jaguguk. Saya kenal dia gara-gara waktu itu dapat kesempatan, ada yang nyeponsorin untuk saya bisa ikutan Hillsong Conference waktu tahun 2000. Nah, saya akhirnya bisa kenal seorang Alvira Jaguguk karena dia yang membantu saya untuk ngelingkan lah gimana cara mendaftarnya ke sana dan segala macam. Nah, waktu saya ulang tahun 2000, saya tiba-tiba tuh dikasih satu kado. Dan saya kaget banget ketika buka isinya, itu adalah Walkman. Ya. Yang tahu Walkman ketawa-ketawa ketahuan umurnya loh. Beneran ketahuan umurnya. Jadi jangan bangga dulu Anda. Ya. Walkman yang paling keren itu apa? Mereknya apa? Nah waktu itu saya nggak dapat Sony. Dapatnya itu Sanyo, merek pompa air. Jadi pompa air tapi bikin Walkman. Lumayan lah ya. Yang penting bisa ngerekam. Semenjak saya dapat itu, saya mulai merekam begitu banyak lagu. 2005 keluarlah sebuah album, zaman itu zaman anak-anak band. Muncullah ada band namanya One Way, ingat gak? Ya, satu arah gitu, satu arah terus. Sekarang gak ngerti arahnya kemana, gak ngerti kan? Itu teman-teman, jadi kadang-kadang bercanda gitu. Sama dengan saya keluar band namanya Live Tree, pohon kehidupan. Sampai sekarang gak ngerti masih hidup apa enggak masalahnya. Tapi zaman itu era-era ngeband tuh. Bikinlah album pertama dan dikontrak sama Maranatha. Wah, kalau Anda dikontrak Maranatha di zaman itu, itu bisa lupa kalau masih ada di bumi beneran. Bisa songong itu. Pelayanan kemana-mana dan singkat cerita, satu persatu lagu saya akhirnya mulai bisa dikatakan dipakai beberapa teman-teman. Waktu itu ada Adon Beisham. Ada satu lagu yang udah lama banget, judulnya Tiada yang Mustahil dinyanyikan sama Adon Beisham. Nggak lama setelah itu ada orang-orang dari Taiwan tiba-tiba minta saya untuk tulis lagu dan ada di sebuah album saya ditranslate ke bahasa Mandarin. Nggak pernah berpikir bahwa lagu itu memberkati orang-orang di Taiwan waktu itu. Nggak lama setelah itu ada kepercayaan bisa tulis lagu buat beberapa perusahaan, ada Sampurna, ada Zurich Insurance, ada OCBC, NSP. Jadi tulis lagu nggak cuma untuk lagu rohani gitu, tapi juga untuk beberapa perusahaan. 2014 baru akhirnya muncullah lagu judulnya Kemenangan Terjadi di Sini. Itu ketika saya pindah
dari Surabaya ke Jakarta. Dan melalui perjuangan iman yang gak mudah, muncullah perkataan iman. Kemenangan terjadi di sini. 3 tahun setelah itu, baru lagunya dikenal banyak orang. Dari tercipta sampai dikenal banyak orang memberkati tubuh Kristus. Itu 3 tahun masa inkubasinya. Ya serius, Tuhan tuh kadang-kadang bukan karena karyamu gak bagus. Bukan karena perjuanganmu gak bagus. Tetapi memang kadang-kadang ada waktu di mana Tuhan sedang membentuk karaktermu. Kalau hari ini Tuhan sedang membentuk karakter kita, percayalah Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu yang besar. Semakin lama persiapannya, semakin besar yang Tuhan mau percayakan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi itu kayak depending gitu, gak kemana-mana. 2017, tiba-tiba lagu itu jadi berkat di mana-mana. 2017 juga lagu Kemenangan terjadi di sini, masuk ke nominasi Anugerah Musik Indonesia. Sampai hari ini saya nggak pernah kepikir, beneran, ini kasih karunia Tuhan. Saya hari ini cuma mau ngomong Tuhan itu baik aja gitu, bukan karena saya terlalu jago, enggak, kasih karunia beneran. Sampai hari ini saya sudah masuk sebagai 3 kali nominasi Anugerah Musik Indonesia. Tapi jangan tepuk tangan dulu. Nggak pernah menang masalahnya. Saya nggak ngerti. Kemarin barusan dapat info, lagunya masuk lagi. Ada satu lagu judulnya Sekali Yesus, Selamanya Yesus. Itu duet dengan Yesua Abraham. Dan saya kaget, masuk. Wah luar biasa banget. Karena bertahun-tahun yang nongol cuma itu-itu lagi masalahnya gitu. Jadi setengah happy, setengah juga Tuhan kalau bisa kali ini menang deh gitu. Karena kan masuk terus tapi gak pernah menang itu ya tolonglah Tuhan kali ini Tuhan. Ya, jadi, nah hal yang saya mau cerita gini. Nah ini pesan penutup aja, gitu. Semoga gak diminta dilanjutkan kesaksian lagi ya. Konsistensi itu akan mendatangkan prestasi. Cakep ya. Umur 13 tahun saya pertama kali bikin lagu. Baru kira-kira 24 tahun setelah itu, ada sebuah lagu yang memberkati begitu banyak orang. Pergi ke tempat saya gak pernah pikirkan. Konsistensimu, percayalah, akan membawa sebuah prestasi. Yang kedua, kalau memang itu panggilan Tuhan, simple, ini kata-kata yang kelihatannya klise, tapi kadang-kadang kita perlu diingatkan. Di balik panggilan Tuhan, pasti ada penyediaan dari Tuhan. Saya nggak pernah kepikir, saya nggak bisa tromisasi, tiba-tiba ada orang kasih Walkman. Tiba-tiba dikonekin sama orang untuk bisa translate lagu ke bahasa Mandarin. Nggak pernah tahu sampai hari ini. Di balik panggilan Tuhan selalu ada penyediaan dari Tuhan. Maka yang kita perlu kejar, Tuhan suruh kita apa? Karena kalau Tuhan nggak suruh, ya jangan coba-coba. Amin. Hari-hari ini benar-benar hidup, terserah orang lain mau bikin apa, Tuhan suruh saya apa. Jangan jadi generasi yang suka meniru kiri kanan. Wah itu kelihatannya enak tuh, kelihatannya sukses. Tuhan suruh kamu apa masalahnya? Saya nggak akan pernah bisa curi panggilannya Kak Siti Mohede, nggak pernah bisa. Tapi hari ini saya juga percaya sebaliknya. Seorang Kak Siti Mohede pun nggak bisa curi panggilan saya. Karena setiap kita dipanggil secara khusus untuk kita saling memperlengkapi sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Jadi jempol nggak usah iri sama kelingking gitu loh. Semua punya bagian masing-masing dan tadi benar-benar Pak Agung ngomong, mimbar harusnya dipakai bukan untuk menyerang gereja lain, menyerang figur yang lain. Tapi harusnya mimbar dipakai untuk menyatakan pribadi Kristus dan salib. Udah itu aja, itu benar banget. Tangkap panggilan Tuhan buat kita. Gak perlu pusing kiri dan kanan lakuin apa. Tanya, Tuhan suruh saya apa? Kalau Tuhan yang suruh, pasti ada penyediaan Tuhan di sana. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Poin berikutnya, tunggu besok pagi aja ya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan.